Kita hidup di dalam sebuah budaya yang penuh dengan kritik dan koreksi. Sebuah budaya yang memiliki masalah di dalam memberikan apresiasi. Kita tidak terbiasa atau gagap mengekspresikan apresiasi atau pujian kepada sesama kita. Waktu seseorang melakukan sesuatu yang baik, yang hebat, kita biasanya menanggapi dengan dingin, diam, atau hanya bergumam dalam hati sambil ikut-ikut juga iri hati. Mengapa saya tidak bisa seperti dia? Apresiasi adalah satu bentuk penghargaan terhadap sesuatu, memberi nilai terhadap sesuatu dengan kualitasnya. Dan apresiasi sesungguhnya adalah bagian dari iman percaya kita kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan apresiasi kepada umat-Nya. Dia begitu mengasihi, dan di dalam kasih-Nya itu Dia sungguh menjadikan ciptaannya dan seluruh manusia begitu berharga di mata-Nya. Dan untuk itulah Dia rela datang menyelamatkan manusia dari segala dosa dan pelanggaran hidup. Tuhan kita Tuhan yang penuh dengan apresiasi, karena Dia penuh dengan cinta kasih. Namun kita seringkali lupa dan tidak fasih di dalam menyampaikan apresiasi ini. Kita lebih suka mencela, mengkritik, dan pada saat itu suara kita bisa lebih lantang untuk menyampaikannya. Tetapi ketika menghargai atau memberikan pujian kepada orang lain, kita menjadi bungkam dan diam seribu bahasa. Padahal tidak perlu dengan bicara, dengan tepuk tangan, dengan tepukan pundak, bahkan dengan acungan jempol yang memberi tanda bahwa saya menghargai kamu. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan yang akan menyapa kita hari ini, yang ingin mengajak kita untuk membangun sebuah disiplin mengapresiasi yang seringkali kita gagal melakukannya. Dasar ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah dari 2 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-23 sampai 25. Ini merupakan ungkapan apresiasi Daud setelah kematian dua orang yang dia kasihi, Saul dan Yonatan. Dari versi Alkitab Firman Allah yang hidup, saya akan bacakan ayat 23 sampai 25. Mereka sangat dikasihi orang banyak. Sungguh hebat mereka itu. Ya, Saul dan Yonatan keduanya. Mereka selalu bersama pada waktu hidup maupun pada waktu gugur. Mereka lebih gesit daripada burung raja wali dan lebih kuat daripada singa. Tetapi sekarang, hai putri-putri Israel, ratapilah Saul. Ia telah memperkaya kalian dengan pakaian yang indah-indah dan perhiasan emas. Para pahlawanmu yang perkasa itu telah gugur di tengah-tengah medan perang. Yonatan tewas di atas bukit-bukit batu. Lalu bagian kedua masih dari 2 Samuel pasal yang kedua, ketika dia memberikan apresiasi kepada orang-orang yang menguburkan Saul. Ayat yang kelima, ia mengirim utusan kepada mereka, yaitu orang-orang Yabes Gilead yang telah menguburkan Saul, untuk menyampaikan pesannya demikian. Kiranya Tuhan memberkati kalian karena kalian menyatakan setia kepada Raja Saul dan menguburkannya secara layak. Kiranya Tuhan menyatakan kasih dan kesetiaannya sebagai balasan atas perbuatan baik kalian itu. Dan aku juga akan berbuat baik kepada kalian sebagai penghargaan atas perbuatan kalian.
Ayat-ayat yang baru saja dibacakan ini merupakan cerminan dari satu sosok di dalam kitab suci, yaitu Daud, Raja Israel, yang hatinya disebutkan berkenan kepada Allah. Dan di dalam perkenanannya kepada Allah itu, maka praktek-prakteknya nyata di dalam dia memperlakukan orang lain. Ini yang seringkali kita abaikan. Kita anggap orang yang berkenan kepada Allah itu hidupnya lurus, selalu baik, bahkan tidak pernah berbuat salah. Oke, hal itu bisa jadi iya, benar juga. Namun bukan itu saja, orang yang hatinya berkenan kepada Allah juga dinyatakan di dalam bagaimana dia bukan saja melakukan firman Tuhan, tapi memperlakukan umat Tuhan dan ciptaan Tuhan yang lain. Ini yang seringkali kita abai melakukannya karena kita menjadi begitu vertikal dalam hubungan kasih mengasihi Tuhan, tapi kita menjadi begitu miskin, rapuh di dalam hubungan horizontal kita dengan sesama. Kita seringkali lebih mudah mengkritik dan mengoreksi orang lain daripada memberikan acungan jempol atau tepukan tangan atau tepukan pundak untuk menandakan saya menghargaimu. Kita lupa bahwa semakin kita memberikan apresiasi, kita sesungguhnya sedang membangun relasi yang penuh dengan inspirasi cinta kasih. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa apresiasi mendahului bertumbuhnya asosiasi. Tanpa adanya apresiasi atau penghargaan, tidak akan ada penggabungan. Yang ada adalah keterpisahan karena saling cela, saling kritik, saling mengkoreksi, menyalahkan, bahkan membuat orang lain menjadi patah semangat dengan kata-kata kritikan kita. Sabda Tuhan hari ini dari Daud mau mengajarkan kepada kita tentang perihal yang sangat penting, sebenarnya sederhana, tetapi kalau kita berhasil melakukannya sebagai sebuah kebiasaan, itu akan menjadi sebuah bahan cinta kasih Tuhan yang terpraktekkan kepada banyak orang. Dengan catatan, kita terbiasa melakukannya. Mengapresiasi orang lain. Daud melakukan apresiasi kepada Saul yang notabene adalah musuhnya, yang mengejar dia bahkan ingin membunuh dia. Tapi lihat, setelah Saul meninggal pun tak ada satu kata umpatan, celaan kepada Saul, tetapi justru sebuah apresiasi kepada Saul sebagai orang yang juga diurapi Tuhan. Apresiasi kepada Saul yang disebutkan sebagai pahlawan-pahlawan yang hebat. Dan apresiasi di mana dia mengatakan bahwa Saul itu sungguh memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam memimpin sebagai raja. Dan begitu juga kepada orang-orang yang menguburkan Saul, yaitu orang Yabes Gilead. Daud justru menunjukkan apresiasi yang luar biasa dengan mengucapkan ucapan berkat buat mereka, mengatakan bahwa kiranya Tuhanlah yang akan memberkatimu sebagai balasan perbuatan baikmu. Seolah Daud ingin mengatakan bahwa Tuhan saja mengapresiasi perbuatan baik manusia. Mengapa kita tidak mengapresiasi perbuatan baik sesama kita? Orang-orang yang melakukan hal-hal yang benar, yang baik, bahkan yang luar biasa, Daud pun masih memberi apresiasi kepada Saul yang kita tahu catatannya bagaimana hidupnya itu sebenarnya tidak baik dan memperlakukan Daud dengan tidak baik. Daud telah berhasil mempraktekkan cinta kasih sehingga dia membangun sebuah asosiasi yang baik karena dia terbiasa mengapresiasi sesamanya. Ini yang menyebabkan Daud justru menunjukkan cinta kasih Tuhan dalam sekujur hidupnya. Bukan saja di dalam melakukan sabda Tuhan, tetapi juga di dalam memperlakukan sesama umat Tuhan dengan cara yang baik, penuh cinta kasih. Dan tahukah, dengan memulai terbiasa berapresiasi, kita membangun relasi cinta kasih yang akan memulihkan banyak sakit hati sesama kita. Mari kita pulihkan bumi, pulihkan sesama kita dengan
terbiasa mengapresiasi. Tuhan mengasihi kita semua. Amin.